Presiden Xi Jinping menerapkan kebijakan lockdown ketat saat COVID-19 mulai merambah di beberapa kota di Tiongkok dan dunia. Kebijakan Zero COVID Policy menyengsarakan masyarakat Tiongkok. Pemerintah membiarkan masyarakat terkurung di dalam rumah tanpa memberikan bantuan kebutuhan pokok dan kesehatan. Pemerintah juga memaksa masyarakat untuk mematuhi segala regulasi lockdown, bahkan fasilitas di pusat karantina terlihat tidak memadai. Kebijakan tersebut merugikan bagi pemilik usaha swasta dan orang-orang kaya di Tiongkok. Sebagian besar dari mereka kehilangan pendapatan karena terbatasnya aktivitas bisnis selama lockdown. Sebanyak 10.000 orang kaya di Tiongkok berencana pindah ke luar negeri sesegera mungkin, yang diperkirakan akan menjadi eksodus terbesar Tiongkok. Bahkan sebelum adanya wabah COVID-19, banyak orang kaya dan berpendidikan di Tiongkok berencana pindah mencari tempat tinggal yang lebih baik. Alasannya mulai dari polusi, standar keamanan yang buruk, korupsi, pengawasan ketat, dan tidak demokratis. Tahun 2013, banyak orang kaya Tiongkok mencoba keluar dari Tiongkok dan mencari tempat tinggal baru yang lebih baik. Mereka menginginkan kebebasan, pendidikan yang layak, makanan sehat, dan keamanan kekayaan seperti di Amerika, Kanada, Eropa, dan Australia. Pemerintah Tiongkok mencegah warganya pindah dengan membuat aturan. Setiap warganya hanya boleh membawa $50.000 setiap tahun ke luar negeri, yang tentu saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup orang kaya di negara lain. Aturan tersebut dapat dihindari dengan cara membeli kripto atau memindahkan uang melalui Macau, di mana kasino memungkinkan pelanggan untuk membeli chip judi dengan yuan dan dapat ditukarkan ke valuta asing seperti dolar atau euro. Jika pengusaha Tiongkok ingin memindahkan uang dalam jumlah besar, mereka akan mencari pengusaha asing yang dapat bekerja sama atau berinvestasi di Tiongkok. Semua celah tersebut bisa saja dilakukan sebelum akhirnya muncul wabah COVID-19. Munculnya wabah COVID-19 membuat pemerintah Tiongkok menerapkan kebijakan lockdown di seluruh wilayahnya. Masyarakat dibelenggu dengan aturan ketat, menyebabkan mobilitasnya terbatas karena nyaris tidak dapat beraktivitas apapun selain di dalam rumah masing-masing. Lockdown yang diterapkan di Tiongkok membuat masyarakat menderita secara mental. Banyak yang akhirnya mengalami depresi dan dirundung kecemasan. Lockdown juga berdampak pada ekonomi Tiongkok yang menurun, bahkan terhenti. Tiongkok kemudian mengumumkan kebijakan Zero COVID-19 yang berlaku hingga 5 tahun. Sejak dimulainya kebijakan ini, beberapa konsultan migrasi dan pengacara mengatakan bahwa pertanyaan tentang prosedur meninggalkan Tiongkok telah meningkat 3 kali lipat. Contoh penelusuran masyarakat di Tiongkok seperti bagaimana cara pindah ke Kanada telah meningkat tajam sebesar 3.000%. Sekitar 10.000 orang kaya Tiongkok berencana meninggalkan Tiongkok dengan membawa seluruh hartanya yang jika digabungkan sebesar $60 miliar. Jika rencana tersebut benar-benar terjadi, maka akan menjadi eksodus terbesar kedua dunia setelah Rusia. Hanya 10% dari seluruh warga Tiongkok yang memiliki paspor. Adanya wabah COVID-19 menjadi salah satu cara mencegah terjadinya eksodus di Tiongkok. Pembatasan ketat mengenai berpergian ke luar negeri membuat masyarakat Tiongkok akan kesulitan mendapatkan paspor maupun visa. Selain itu, jika kebijakan lockdown di negara lain telah longgar setelah kasus COVID-19 menurun, pada 2021, pemerintah Tiongkok melarang perdagangan kripto. Itu berarti tidak ada yang bisa menggunakan Bitcoin atau Ethereum sebagai salah satu cara memindahkan harta dari Tiongkok. Pemerintah juga menutup kasino di Macau yang melegalkan pembayaran dengan yuan dan dapat menukarnya dengan valuta asing. Meskipun aturan ketat dari pemerintah Tiongkok terus digaungkan, tetapi akan selalu ada pihak yang dapat melihat celah dari aturan tersebut.